Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kali ini kita akan mempelajari mengenai al-qasidah. Al-qasidah digunakan untuk mengekspresikan rencana atau maksud yang akan dilakukan di masa depan. Selain itu, al-qasidah juga bisa digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Al-qasidah pada dasarnya sama dengan al-qoyeyo. Hanya saja kalau al-qasidah itu lebih sering digunakan dalam bentuk tulisan, sedangkan al-qoyeyo lebih sering digunakan dalam bentuk percakapan sehari-hari. Ketika subjek dalam kalimat merupakan orang pertama, maka al-qasidah digunakan untuk mengekspresikan rencana atau maksud yang akan dilakukan di masa depan. Tetapi ketika subjek dalam kalimat tersebut merupakan orang ketiga, maka al-qasidah digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Arti dari al-qasidah sama seperti al-qoyeyo. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi akan. Cara penerapannya pun sama seperti al-qoyeyo. Bisa digunakan pada kata kerja ataupun kata sifat. Baik, mari kita pelajari secara rinci bagaimana cara penerapannya. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal menggunakan real qasidah. Contohnya, Buddha. Setelah kita buang da, tinggal bu. Kita tambahkan real qasidah. Setelah digabungkan menjadi bul qasidah. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan menggunakan al-qasidah. Contohnya, mokta. Setelah kita buang da, tinggal mok. Di sini ada bajimnya. Jadi kata mok ada bajimnya dan berakhiran huruf konsonan. Makanya kita menggunakan al-qasidah. Setelah digabungkan menjadi mogel qasidah. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan real menggunakan real qasidah. Contohnya, salta. Kita buang danya, tinggal sal. Kita tambahkan real qasidah menjadi sal qasidah. Perlu diperhatikan di sini. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan real, ketika kita gabungkan dengan real qasidah, maka salah satu realnya harus dihilangkan. Baiklah, mari kita lanjutkan ke contoh kalimatnya. Perhatikan baik-baik. 저는 다음 주말에 경기장에서 야구를 할 거예요. Saya akan bermain yagu. Saya akan bermain baseball di stadion pada akhir pekan depan. Nah, di sini bisa diperhatikan yang menjadi subjek dalam kalimat ini adalah saya, 저는, berarti orang yang ngomong. Nah, ini adalah merupakan orang pertama. Makanya al-qoyeyo di sini atau al-qasidah diartikan untuk mengekspresikan rencana atau maksud yang akan dilakukan di masa depan. Ini masa depannya. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh kalimat selanjutnya. 저는 내일 백화점 옆에 있는 공원에서 친구를 만날 거예요. Saya akan bertemu teman di taman yang ada di samping mall besok. Atau bisa juga diartikan
Saya besok akan bertemu teman di taman yang ada di samping mall. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini yang menjadi subjek kalimat adalah Jonen. Berarti ini merupakan orang pertama karena dia merupakan pembicara yang ngomong, ya, merupakan pembicaranya. Makanya di sini alkoyeyo digunakan untuk mengekspresikan rencana atau maksud yang akan dilakukan di masa depan. Kita lanjutkan ke contoh kalimat selanjutnya yang berupa percakapan. Dosek Jakobi onje kenal kayo? Pekerjaan mengecat. Kapan selesai? Sesi kajian kenal koyo akan selesai sampai jam 3. Nah, kita perhatikan di sini yang ditanyakan orang pertama adalah apa? Dosek Jakobi. Dosek Jakobi. Nah, di sini Dosek Jakobi merupakan orang ketiga karena dia bukanlah orang yang berbicara, bukan juga orang yang ditanya. Maka di sini adalah Dosek Jakobi dianggap sebagai orang ketiga dalam kalimat. Oleh karena itu, alkoyeo di sini diartikan untuk memperkirakan atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contoh kalimat selanjutnya. Nail buto nalsika malkel kosida. Nail buto mulai besok, nalsika cuacanya malkel kosida akan cerah. Mulai besok cuacanya akan cerah. Nah, di sini dalam kalimat ini al-qasida juga digunakan untuk memperkirakan cuaca. Jadi untuk memperkirakan cuacanya mulai besok akan cerah. Contoh kalimat selanjutnya. 앞으로 한국에서 일하는 외국인 근로자의 수가 증가할 것이다. 앞으로 kedepannya 한국에서 일하는 외국인 근로자의 수가 jumlah tenaga kerja asing yang akan bekerja di Korea 증가할 것이다 akan meningkat. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan lagi yang menjadi subjek kalimat dalam kalimat ini adalah 외국인 근로자의 수가, jumlah tenaga kerja asing. Makanya al-qasida dalam kalimat ini digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Baiklah, di sini perlu saya garis bawahi lagi bahwa al-qoyeyo dengan al-qasida artinya sama. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai akan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai al-qasida. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.